Tidak terasa Idul Adha sudah di depan mata, seluruh umat Islam akan merayakannya. Dicontohkan pada zaman Nabi Ibrahim, ketika itu Nabi Ibrahim diuji keimanannya untuk menyembelih putranya yaitu bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata kurban itu dengan binatang yang betina bisa loh. Penasaran kan? Untuk itu mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya cintai, karena sebab Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah salah satu bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berkurban, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinatan. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali sudah waktu umurnya. Bagaimana umurnya? Yang pertama, kalau kita ingin berkurban kambing atau domba, itu kambing atau dombanya itu berumur 1 tahun dan sudah masuk umur 2 tahun. Kalau kita ingin berkurban sapi atau kerbau, itu harus sudah berumur 2 tahun masuk ke umur 3 tahun. Kadang kita tahu yang berkurban itu harus tahu bentuk-bentuk dari hewan yang akan dikorbankan itu. Di sini juga kita harus tahu ada 4 yang diharamkan Rasulullah SAW kepada hewan kurban. Apa saja? Yang pertama, hewan yang sakit. Yang kedua, hewan yang buta. Yang ketiga, hewan yang jalannya pincang. Yang keempat, hewan yang terlalu kurus. Ini 4 kategori hewan yang tidak boleh dikurbankan. Apabila kita memaksa dikurbankan, maka kurbannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau umpamanya kita berkurban, itu memang syarat yang utamanya adalah hewan yang jantan. Namun di sini ada rukhsah dari Rasulullah SAW, apabila kita ingin berkurban hewan jantannya itu, di antara hewan itu umpamanya terkena musibah, hewan jantannya itu sakit, kemudian ada yang pincang, kemudian ada yang buta, maka kita boleh berkurban dengan hewan yang betina. Itu adalah pengecualian. Makanya di sini boleh berkurban dengan hewan yang betina apabila hewan jantannya itu yaitu tadi sakit, buta, kemudian pincang, dan satu desa itu terkena musibah, hewan yang jantannya itu tidak ada yang sehat. Misalnya dalam satu desa kita itu mencari hewan kurban yang jantan itu susah, maka alternatif kata Nabi Muhammad SAW, boleh kita memakai kurbannya dengan hewan yang betina. Itu adalah salah satu alternatif. Tapi seandainya ada 2 pilihan, ini ada hewan jantan kemudian sehat tidak cacat, ini ada hewan betina sehat tidak cacat, maka kata Rasulullah pilihannya itu harus dipilih yang jantan. Yang betina dibiarkan untuk dikembangbiakan supaya lebih banyak dan banyak lagi. Ya, artinya apa? Di sini ada kebolehan untuk kita berkurban dengan menggunakan atau memakai hewan yang betina. Ada beberapa hikmah Allah berikan kepada orang yang berkurban di jalan Allah. Di antaranya yang pertama adalah Allah akan menaikkan derajatnya. Yang kedua, Allah mengangkat doa-doanya dengan diijabah hajat-hajatnya. Yang ketiga, dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat nanti datangnya Idul Adha, kita bisa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala.